Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini di mata kuliah kewirausahaan kita sudah memasuki perancangan bisnis plan ya. Jadi insya Allah nanti dalam bisnis plan kita akan bahas ada 6 tahapan. Setelah 6 tahapan nanti kita tentukan HPP, BEP, dan seterusnya. Jadi untuk kali ini kita bahas tahap pertama pada bisnis plan, yaitu who's your customer, atau siapa target customer kita, atau siapa target market kita ya, market. Nah, di sini kita harus menentukan siapa target market kita dulu. Jadi sebelum menentukan apa produk kita atau apa jasa kita atau layanan kita tentukan dulu untuk siapa. Jadi kita pilih siapa target customer kita. Nah, di sini ada 3 bagian. Ada 3 bagian di market, target market kita ya. Yang pertama yaitu segmen. Atau segmen itu adalah market yang ingin kita datangi. Market itu apa sih? Market itu kan pasar ya. Kita bayangkan di dalam pasar itu ada siapa saja, dari usianya, dari pekerjaannya, jenis kelaminnya, tempat tinggalnya, pendapatan tiap bulannya, dan bagaimana kebiasaan dia setiap hari. Kan banyak sekali ya, terdiri dari berbagai macam biografi atau profil. Nah, kita coba di dalam market itu kita kelompokkan berdasarkan usianya, berdasarkan pekerjaannya. Jadi kita kelompokkan. Nah, segmen di sini yang saya maksud adalah ambil kelompok dalam market itu yang ingin kita datangi. Jadi tentukan dulu di segmen ini, tentukan jenis kelaminnya apa. Jadi di dalam segmen ini ya, kita pilih kita mau mendatangi market yang mana, jenis kelaminnya apa dulu gitu. Jadi di dalam segmen ini kita tentukan jenis kelamin, lalu usianya atau rentang usianya, jangan semua usia, jadi rentangnya. Karena kalau kita bikin suatu produk atau suatu jasa, itu kita nggak akan bisa melayani semua usia. Jadi tentukan aja usianya berapa, rentang usianya, lalu mungkin pekerjaannya, atau mungkin gaji atau pendapatannya. Jadi gajinya nggak usah nominal, nggak apa-apa, nominal itu lebih baik. Atau mungkin gaji itu untuk mengukur dia kategori menengah ke atas atau dia menengah ke bawah. Lalu atau mungkin kebiasaan dia atau apa ya, mungkin ini cukup dulu ya, ini yang penting ini dulu. Jadi di segmen kita tentukan jenis kelaminnya apa, usia, pekerjaan, gajinya bagaimana. Nah, dari sini kita cari tahu problemnya apa. Jadi mereka di sini kira-kira mempunyai masalah itu apa aja.
Jadi misalnya nih, saya mengambil segmen wanita gitu ya, wanita usianya mungkin kira-kira usia 28 sampai 35 tahun, usia-usia ibu muda ya. Dia yang mempunyai pekerjaan, terus apa aja problemnya. Jadi kita sebutkan problemnya apa aja. Jadi kita itu menentukan produk, pengennya kan produk itu laku kan ya. Nah, produk itu kalau produk laku itu kan pasti ada orang yang butuh. Butuh untuk apa? Butuh untuk mengatasi problem mereka. Ya enggak? Nah, kalau mereka nggak butuh ngapain beli? Jadi problemnya apa aja? Nah, ini tujuannya apa sih kita ini menentukan segmen, menentukan market ini untuk apa? Jadi biar kita itu lebih fokus gitu dalam membuat bisnis. Jadi kita fokus membuat bisnis itu yang beda dari yang lain. Artinya beda itu kan biar kita itu bisa survive, biar kita itu bisa memenangkan kompetisi, tidak melulu kompetisinya itu persoalan harga saja, tapi kita berusaha beda gitu ya. Kalau beda itu kan mau harganya berapapun juga dibeli. Yang penting karena dia butuh loh ya. Oke, kita langsung aja coba ya. Kita coba contohnya segmen. Ini saya hapus dulu. Nah, nanti dalam tugas kalian tuliskan seperti ini ya, nama kelompok, nama anggota kelompoknya, siapa, beserta NIM-nya, lalu kelas di kewirausahaannya kelas apa. Ya, gitu ya. Oke, langsung aja. Bisnis plan yang bagian pertama. Mungkin di sini saya kasih judul dulu ya. Bisnis plan. Bisnis plan yang bagian pertama. Who's your target customer, atau siapa target customer atau siapa target market kita. Jadi yang saya bilang tadi, yang pertama itu jenis kelaminnya apa dulu. Jadi kita memilih market yang mana. Ya intinya market yang mana yang kira-kira kalian itu tahu gitu loh. Di market itu mungkin gini, mungkin saya pilihnya market yang seusia saya, Bu, karena kemungkinan saya itu tahu problem-problem apa aja yang dialami di market itu. Nah, ini contohnya saja, saya juga ngambil market yang mungkin saya sendiri berada di situ. Mungkin loh ya. Ya, intinya saya kurang lebih tahulah problem apa aja yang diambil, problem apa aja yang ada di market itu. Jadi contohnya kita tentukan jenis kelaminnya wanita ya, wanita, lalu usianya berapa, kurang lebih jadi ini usianya jangan semua usia ya, fokuskan ke rentang usianya aja. Mungkin saya ngambil karena saya pengen ke ibu-ibu muda, mungkin usianya 28 sampai 35 tahun. Lalu apalagi
Oh ya, pekerjaan mungkin pekerjaannya sebagai karyawan, intinya dia punya pekerjaan, bukan ibu rumah tangga. Terus gaji mungkin gajinya sekitar berapa ya? Mungkin gini, menengah ke atas. Kenapa saya ngambil menengah ke atas? Karena menurut saya orang-orang yang menengah ke atas itu dia tidak terlalu memperhatikan soal harga, tapi dia melihat kualitas, melihat melihat value lain lah selain harga. Kalau menengah ke bawah itu biasanya kita perangnya perang harga. Jadi kalau kita perang harga, labanya sedikit. Kalau labanya sedikit, berarti kita tidak bisa improve lebih gitu loh. Mau kasih diskon juga nggak bisa, mau kasih value yang lebih itu juga nggak bisa, karena ya siapa yang mau rugi, ya nggak? Nah, jadi saya memilih yang menengah ke atas. Jadi itu aja dulu. Nah, selanjutnya dari market yang kita pilih ini, dari segmen yang kita pilih, sebentar ya, ini segmen. Kita pilih segmen, ini yang masih segmen. Nah, di sini kita cari tahu problemnya apa. Jadi sebetulnya di sini kita ada sedikit riset ya. Ya, kalau kalian tidak ada di market sini, berarti kalian juga sedikit riset kira-kira problem apa aja yang dialami oleh segmen ini. Tapi kalau kalian sendiri itu berada di segmen yang kalian pilih, kemungkinan ya risetnya nggak terlalu besar ya. Kita cuma menggali diri kita sendiri atau temennya gitu. Nah, kita gali problemnya apa aja di sini. Misalnya untuk wanita yang usia ini dan dia juga bekerja, biasanya masalah bagi waktu. Misalnya ya, bagi waktu. Lalu apalagi masalahnya, mungkin kesehatan. Masalah kesehatan. Ada lagi mungkin masalah masak-memasak. Ibu-ibu kan biasa ya memasak di rumah atau cooking. Ada lagi mungkin investasi, karena kalau orang menengah ke atas biasanya kan dia memikirkan investasi untuk masa depan dia, karena ya ini nggak semuanya ya. Kalau gajinya besar terus pengeluarannya nggak seberapa, kan ada uang untuk investasi gitu. Saya mikirnya gitu sih. Kalau saya masih belum ya, belum mikir investasi. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. 5 lah paling enggak. Problemnya apa aja? Yang kelima mungkin di usia-usia ini kan usia ibu muda yang sudah memiliki anak, baby gitu ya. Mungkin masalahnya tentang parenting atau cara mendidik anak, cara kalau bayi itu ya MPASI kayak gitu ya, parenting, semuanya tentang anak lah. Nah, kira-kira ada 5 itu dulu. Nah, dari problem ini mana yang ingin kalian beri solusi, atau produk atau jasa kalian yang kalian buat itu untuk yang mana gitu. Kalian pengen yang mana gitu.
gitu. Nah, mungkin dari kesehatan aja dulu ya. Mungkin saya memilih di kesehatan. Jadi ini saya kesehatan enaknya di Oratora tapi nanti nggak kesimpen. Ini gini Oke, yang pertama dalam kesehatan itu mungkin riwayat penyakit mungkin ya. Dia punya penyakit. Terus mungkin nah seperti yang sekarang ini lagi pandemi ya, mungkin masalah COVID. Mungkin lagi seperti saya itu overweight. Nah, dari sini kalian pengen yang mana? Mungkin COVID itu produk apa aja sih yang untuk COVID, untuk kesehatan COVID? Mungkin apa sih sekarang hand sanitizer, masker, atau mungkin ya ramuan-ramuan untuk jaga imun dan sebagainya. Nah, mungkin kalau seperti yang lalu itu kan yang booming waktu awal-awal COVID itu kan harga masker itu kan luar biasa. Nah, harusnya sebagai pebisnis itu mikir kira-kira bisnis turunan apa ya dari masker. Kan yang sekarang booming itu kan masker, berarti apa yang selanjutnya akan booming, berarti kita cari produk turunan dari masker, misalnya tempat penyimpanan masker, kotak penyimpanan, atau mungkin dompet masker yang bisa dibawa kemana-mana untuk nyimpen masker, itu kan namanya produk turunan. Nah, sekarang sudah ada itu ya. Jadi cara mencari produk yang ya sebisa mungkin itu adalah produk yang beda dari yang lain, itu ya dari sini. Ini salah satu saja. Nah, overweight atau kelebihan berat badan. Nah, di sini dia juga punya masalah. Overweight kan ya masalahnya kembali lagi penyakit. Lalu ada masalah dari sini apalagi ya selain itu, dia mungkin butuh, kalau overweight itu kan butuh pelangsing biar kelihatan langsing. Terus mungkin dia kesulitan mencari baju, atau mungkin masalah makanan karena dia overweight, dia pengennya diet, jadi makanan yang low kalori mungkin ya. Nah, dari sini kalian pilih yang mana. Misalkan pelangsing, berarti produknya mungkin produk yang berhubungan untuk melangsingkan. Ya nggak cuman pil pelangsing aja, mungkin jasa juga bisa ya, jasa untuk melangsingkan apa, misalkan sedot lemak, tapi ya yang beda gitu loh. Terus bajunya baju yang bagaimana, kan jelas bajunya big size. Nah, baju big size mungkin kita bikin produk baju big size tapi dia kelihatan langsing gitu. Nah, itu kan beda ya. Kayaknya masih belum ada sih ya. Ada. Jadi bikin baju big size yang kelihatan langsing. Terus kita lihat di segmen kita kan dia seorang karyawan. Berarti baju yang mungkin bisa dipakai untuk kerja.
baju kerja yang kelihatan langsing gitu. Bisa, atau makanan low kalori, makanan yang ya rendah lemak gitu ya. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Pilih yang makanan low kalori. Jadi saya pilih yang ini. Dari segmen kita kan tentukan kelompok market yang kita pilih, lalu problemnya apa, kita tuliskan di sini, lalu kita pilih yang mana. Setelah terurai kita pilih. Itu ya. Nah, selanjutnya setelah segmen ada apa lagi? Nah, selanjutnya setelah segmen ada niche. Niche atau ceruk ya. Niche atau ceruk ini kalau dalam matematika itu subhimpunan dari segmen. Jadi dari segmen kita pilih lagi, lebih mengerucut lagi, yaitu niche atau ceruk. Niche itu apa? Niche itu adalah market yang ingin kita menangkan. Jadi kalau kita sudah milih market mana yang pengen kita datangi, lalu kita pilih lagi mana saja yang ingin kita menangkan. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi ya. Oke, selanjutnya tadi niche ya. Jadi niche ini bukan nomor 2 ya. Yang B. Setelah segmen itu kita tentukan niche-nya. Niche itu bagian dari segmen. Jadi kita lebih kerucutkan lagi apa yang sudah kita pilih di segmen. Jadi di segmen itu kita tentukan wanita, usianya ini karyawan, dia menengah ke atas, problemnya adalah ini, dan kita coba pilih tadi yang ini ya, makanan low kalori. Nah, low kalori kan berarti dia overweight. Nah, berarti needs-nya apa yang lebih mengerucut dari sini? Yang pertama tetap dia wanita. Usianya mungkin masih sama atau mau dikerucutkan lagi juga boleh. Usianya 28 sampai dengan 35. Dia juga karyawan, sama, menengah ke atas. Lalu karena kita pilihnya tadi yang ini, berarti dia memiliki berat badan misalnya lebih dari 70 misalnya loh ya. Nah, dia memiliki berat badan yang lebih dari 70 kilo. Nah, karena di sini adalah makanan, kita pilih makanan. Kira-kira makanan apa? Kira-kira makanan apa ya? Kan makanan itu kan banyak. Misalnya apa ya? Kita pilih produknya makanan, misalnya bebek mungkin ya, bebek goreng. Misalkan bebek goreng. Jadi misalkan dia wanita ini dia yang suka bebek goreng. Nah, oke. Jadi dari segmen yang sudah kita pilih sebelumnya, kita kerucutkan lagi. Dari situ kita pilih lagi hanya wanita ini yang memiliki bebek 70 dan suka sama bebek goreng. Selain itu kita eliminasi. Nah, setelah
ini, berarti kan kita pengennya bikin produk bebek goreng, tapi untuk si ini ya, wanita usia ini, karyawan menengah ke atas, memiliki ini dan suka bebek goreng. Berarti produknya apa ya yang cocok untuk ini? Kan berarti bebek goreng, ya kan? Intinya adalah bebek goreng. Nah, apa sih yang biar beda dari yang lain? Mungkin kita ciptakan yang namanya mungkin namanya bebek fitness mungkin ya. Jadi kita buat bebek fitness yang kita tujukan untuk wanita ini, dia low kalori. Jadi bagaimana caranya bebek ini kita bikin yang 0 kalori mungkin. Nah, ini insya Allah kan belum ada ya untuk bebek goreng, bebek fitness yang dia 0 kalori gitu. Jadi kita bikin idenya dari sini. Jadi ketemulah bebek fitness 0 kalori yang kita ciptakan untuk ini. Jadi kalau kita sudah tentukan target market kita itu seperti apa, berarti kan kita bisa membuat produk itu harus yang bagaimana, packagingnya seperti apa, bentuknya seperti apa, cara menjualnya bagaimana, terus harganya berapa, jadi pricing strategi, cara marketingnya di mana, jadi jualannya itu di mana, online kah, offline, atau kita bikin toko, atau kita datangi satu-satu. Itu yang menentukan seperti itu adalah target market. Jadi kenapa target market itu sangat penting ya. Dari target market juga kita bisa menentukan bahasa apa yang harus kita gunakan, mungkin panggilannya seperti apa. Jadi contohnya misalkan produk susu Elmen ya, itu kan jelas target marketnya untuk pria. Jadi dari packaging warnanya juga hitam, dominan hitam. Mungkin enggak sih warnanya pink? Kan enggak, karena target marketnya adalah pria. Jadi seperti itu, target market memudahkan kita untuk membuat bisnis, merangkai bisnis, menciptakan bisnis. Jadi bisnis itu juga tidak melulu soal produk atau jasa yang berbeda dari yang lain, tapi bisa juga dari segi marketingnya yang berbeda, atau mungkin dari segi pelayanannya yang berbeda. Ya, contohnya mungkin yang sekarang di Tulungagung itu ada apa sih itu? Makanan yang itu loh, yang bakar-bakaran itu, barbekyuan, atau mungkin apa itu, sabu-sabu ya, yang Korean grill itu loh. Nah, itu kan sekarang ada di Tulungagung itu yang kita makannya di rumah, terus diantar, sama juga alat-alatnya kita dipinjami. Itu kan berarti teknik pelayanannya berbeda, padahal produknya sama aja ya. Maksud saya sudah ada gitu, produknya sudah ada, cuman dia didesain dari improve-nya itu dari segi pelayanan gitu ya. Oke, ini tadi needs. Selanjutnya yang terakhir di target market ya. Yang terakhir di bagian 1 ini target marketnya. Jadi yang terakhir adalah persona. Jadi kita sudah tentukan segmen, lalu kita kerucutkan lagi needs. Dari needs kita
kerucutkan lagi ke persona. Apa itu persona? Jadi persona adalah bayangan customer kita. Bayangan ya, bayangan itu kita ngambil satu orang di needs kita yang sudah kita jelentrehkan tadi ya, kita ngambil satu orang di situ. Tapi orangnya ini nyata loh ya, tidak tipu-tipu. Jadi nyata, beri dia namanya siapa, umurnya berapa, lalu pekerjaannya apa, terus kebiasaannya dia apa aja. Nah, dari sini nanti kita apa ya, di persona ini kita kuliti ya, kita kulik gitu. Dia itu sukanya apa aja, pokoknya biografinya sedetail mungkin. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempermudah kita ya, yang seperti saya bilang sebelumnya tadi, untuk menentukan nama produknya, harganya berapa, desainnya seperti apa, atau bentuknya seperti apa, packagingnya bagaimana, pelayanannya bagaimana. Nah, itu kan kita ambil dari persona ini. Jadi ibaratnya ada pasar ya tadi ya. Pasar itu kan ada banyak sekali orang. Kita coba kelompok-kelompokkan. Nah, kita ngambil satu kelompok yang disebut segmen. Ya kan tadi kita ambil segmen, dari segmen kita kerucutkan lagi yaitu needs ya. Nah, kita anggap needs apa ya, needs itu kolam gitu ya, kolamnya isinya orang gitu. Nah, kita ngambil satu aja orang yang ada di needs itu, kita tanyain namanya siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa, dan kebiasaannya seperti apa. Itu ya, itu bayangan untuk persona gitu ya. Nah, seperti apa? Kita lanjutkan. Nah, yang terakhir buyer, apa tadi namanya? Persona ya. Persona. Jadi misalkan saya ngambil satu orang di kolam ini, namanya Kiki, umurnya jadi saya ngambil orang yang identitasnya ya wanita, usianya sekitar ini, dia karyawan menengah ke atas, memiliki BB ini, dan dia suka bebek goreng. Jadi saya ngambil yang ini loh ya. Jadi ada satu namanya Kiki, umurnya 31, pekerjaannya guru, intinya karyawan yang saya maksud di sini dia punya pekerjaan gitu loh ya, pekerjaannya guru, berat badannya 74, dia suka bebek goreng, terus tanyai lagi kebiasaannya apa aja. Misalnya kebiasaannya suka main Instagram ya, terus suka nge-gym ya, suka nge-gym.
suka pesan GoFood misalnya, terus dia suka lihat drakor dan seterusnya. Silahkan dilanjutkan ya, sedetail mungkin. Nah, dari sini tadi kita pengen jualan bebek goreng ya. Dari sini kita tentukan namanya apa yang cocok untuk ini tadi. Jadi yang cocok apa kira-kira ya? Bebek. Nah, dia suka bebek goreng, kok goreng aja ya? Suka bebek goreng, main Instagram, nge-gym, pesan GoFood, lihat drakor. Nah, bisa namanya itu adalah bebek fitness. Bisa ya, mewakili lah dari si buyer personanya. Atau mungkin bebek nge-gym, atau mungkin bebek sarange karena dia suka drakor ya. Atau mungkin bebek apa ya, enggak ya situ apa. Jadi dari sini kita tentukan namanya, produknya apa, jasanya apa. Mungkin di sini bebek fitness lah ya, bebek fitness. Oke, berarti bagian 1 di bisnis plan sudah. Kita ketemu produknya adalah bebek fitness. Untuk siapa? Untuk ya itu tadi, target marketnya sudah kita jelentrekkan di sini. Nah, nanti kan kelihatan ya kita maunya jualan di mana, strategi penjualannya apa, harganya berapa, itu kan kelihatan ya. Dari di sini juga kelihatan kan, dia main Instagram berarti kan suka online, terus dia suka nge-gym, dia suka lihat drakor. Oke, mungkin dari sini teman-teman ada yang masih kurang paham, silahkan ditanyakan. Bisa ditanyakan Japri atau mungkin di grup. Nah, untuk tugasnya silahkan dikirim, mau perwakilan juga boleh, mau tiap anggota itu juga lebih baik. Jadi nanti di LMS-nya nggak merah-merah gitu, karena sudah mengumpulkan tugas gitu ya. Nanti silahkan dikumpulkan di LMS-nya, waktunya 1 minggu dari hari ini sampai sebelum pertemuan minggu depan. Oke, sekian dulu penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.